Apa yang dimaksud dengan khilafiyah, Ustaz? Jadi khilafiyah itu suatu perbedaan pendapat, dalilnya sama. Dalilnya sama, tetapi pemahamannya berbeda. Ya, ada dalil tetapi pemahamannya beda. Itu yang namanya khilafiyah. Seperti kunut yang biasanya, kunut itu khilafiyah, dalilnya ada. Nabi pernah menjalankan kunut itu. Ya, ketika terjadinya bencana 70 orang sahabat yang hafal Quran dibunuh semua oleh orang-orang kafir. Dan Nabi sangat sedih hati. Beliau siap sholat berdoa. Siap sholat berdoa, kunut panjang. Nah, setelah Allah ingatkan dengan surat Al-Imran ayat 128 itu, Nabi berhenti karena Allah mengatakan itu bukan campur tanganmu, itu urusanku, apa mereka saya ampuni atau saya hukum itu urusanku, bukan campur tanganmu. Nabi berhenti. Nah, sekarang ini setiap ada musibah yang menimpa kaum muslimin, misalnya di Irak, sekarang di Palestina, ada yang mati, banyak mati diserang Israel, lah itu dari musibah. Terus umat Islam mengadakan siap salat, adakan doa kunut, katanya kunut nazilah. Karena pada saat itu bersamaan dengan Nabi kunut itu juga ketika ada musibah itu. Nah, ini dah sama dah. Tapi yang lain sekarang Nabi sudah tidak. Maka walaupun ada musibah-musibah, kunut nazilah itu tidak dilakukan oleh orang Islam. Karena ketika Nabi melakukan itu belum ada teguran dari Allah, tapi setelah ditegur oleh Allah berhenti dan tidak melakukan lagi. Nah, ini sama-sama dalilnya Nabi kunut ketika ada musibah, tapi Nabi terus berhenti. Nah, sekarang orang Islam masih banyak melakukan kunut nazilah setiap ada bencana yang menimpa kaum muslimin di mana saja. Nah, itu namanya khilafiyah. Yang masih menjalankan kunut nazilah setiap ada musibah ya silahkan. Yang tidak jangan dipaksa untuk ikut. Nah, saling menghormati. Nah, itu namanya khilafiyah. Kalau usoli dan tidak usoli itu bukan khilafiyah. Salatnya nggo usoli, kono ora nggo usoli, itu bukan khilafiyah. Ya, kalau khilafiyah itu ada dalilnya, pemahamannya berbeda. Lah usul itu tidak ditemukan dalilnya sampai sekarang. Tapi yang mau begitu silahkan. Nah, enak jadi orang Islam itu. Wong bagi kita itu nanti kalau keliru atau benar itu bukan urusan manusia. Yang kalau benar kamu memberi pahala, kalau salah kamu menghukum, tidak. Ya, semuanya itu akan serahkan kepada Allah. Maka kalau kita melakukan suatu perbuatan ibadah benar, ya Allah akan beri pahala. Kalau salah, ya Allah yang akan memberi hukuman. Manusia nggak boleh campur tangan urusan itu. Maka inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Kalau sudah masing-masing begitu, ya sudah. Ternyata kok berbeda. Kalau beda ya lana amaluna walakum bagiku amalku, bagimu amalmu. Amalku nanti Allah yang akan menilai, amalmu juga begitu. Yang akan memberi pahala atau memberi hukuman Allah semua. Bukan kita, sesama kita tidak. Maka nggak perlu kita menyalah-nyalahkan ibadahnya orang lain. Dan juga kalau kita disalah-salahkan orang lain nggak perlu sakit hati. Ya. Wong kita bukan untuk kamu. Salat saya, ibadah saya bukan untuk kamu, untuk Allah kok. Perkara kamu menganggap tidak benar, tidak masalah. Belum tentu kamu menganggap tidak benar, Allah juga mengatakan tidak benar, belum tentu. Nah, kita serahkan pada Allah. Lah kalau orang yang mengerti agama itu enak. Jadi tidak titik-titik beda jadi musuh. Ya. Tidak sama terus dianggap lawan, harus dibubarkan, harus diberhentikan. Ya, tidak boleh adakan kegiatan, tidak salah apa. Kalau memang yang kamu yakini itu suatu kebenaran, ada kegiatan pengajian yang mengajarkan berbeda dengan apa yang kamu yakini, kamu tidak perlu sakit hati. Tidak perlu sakit hati. Kalau yakin yang kamu pegang ajaran itu benar, ajarkan saja. Ya kamu nyampaikan suatu kebenaran. Tempat lain juga menyampaikan kebenaran. Nah, masyarakat luas biar mendengar, biar mengikuti, biar meyakini mana yang diikuti.
Ya. Berarti MTA ini meyakini yang kita yakini, yang kita sebarluaskan itu kebenaran. Maka walaupun dianggap aliran sesat, aliran macam-macam sakarmu. Ya tak? Kita tidak perlu ngelek-elek kegiatan orang lain. Ya, kita sampaikan yang kita yakini kebenarannya. Masyarakat luas biar menilai sendiri. Melu apa yang kita sampaikan atau melu pengajian yang lain silahkan. Kita tidak usah berebut pengaruh, tapi fastabikul khairat, berlomba dalam mencari kebaikan. Nah, dalam berbuat kebaikan. Tidak perlu kita sakit hati, disedihkan. Misalnya ada pengajian, di sana ada pengajian. Alhamdulillah, mari. Karena pengajian, gini pengajian. Lah masyarakat kan milih melu kono apa melu kene, terserah aja. Orang kok ojo melu kono lho, kono sesat. Jangan ikut sana itu aliran Wahabi. Radio ini didanai setan. Kok kowe ndadak ngono iki jane sakit hati, ya kena apa kamu? Ya, apa yang menjadikan kamu kok jadi seperti itu? Ya, radio didanai setan mbok ya wis ben. Andai kata didanai setan tenan, tapi radionya itu memandangnya Quran dan Sunnah. Berarti setannya kan sudah sadar. Ya, setannya sudah sadar jadi setan Islam gitu. Jadi Islam. Karena yang disuarakan Quran dan Sunnah malah mengutuk perbuatan setan. Lah setannya sudah membiayai radio dakwah, berarti kan wis ora dadi setan. Harusnya kan gitu. Gimana ya setan-setan sekarang sudah mau mendanai dakwah, itu berarti kan sudah baik. Ya. Daripada kamu manusia malah jadi manusia setan kan tidak baik. Ya. Nah itu mestinya enggak perlu sakit hati. Tidak perlu sakit hati, tidak perlu iri sudah. Mengapa pengajian di sana kok jumlahnya makin banyak, makin besar, binaannya makin meluas sana kemari. Nah harusnya dipikir apa sebabnya. Apa yang menarik. Oh pantas setiap datang dikasih uang 500.000. Mula selamat barang rene kan njaluk di 500.000. Selamat dari Semarang tadi loh. Duduk di mana tadi? Ya? Datang kok dia tadi ketemu saya kok. Di mana selamat tadi? Ya. Oh di atas ya. Dia kan tabayun ke sini katanya mendengar Dato Yai di Semarang ono nek datang di NTA kasih uang 500.000. Dia tabayun ke sini. Bareng ora dikai ya malah tuman teko dek. Ini datang lagi ya. Dia ada rombongan. Ya, masing-masing dengan biaya sendiri. Nah itu kan, kenapa kamu kok dadak menyampaikan sesuatu yang tidak benar, kebohongan? Nah, buat apa? Berarti kamu itu tidak yakin dengan apa yang kamu suarakan sendiri. Ya. Maka kita kalau ada orang-orang dakwah, tidak perlu takut. Ya. Ada orang dakwah, pendeta masuk kampung, pastor masuk desa, dan tidak perlu takut kamu. Ya, kita yakin yang kita bawa itu satu kebenaran. Tidak ada yang benar kecuali Islam. Itu harus menjadi keyakinan setiap Muslim. Masa ada pendeta, ada pastor mau menawarkan agamanya kita sudah bingung. Ya, biar dia menawarkan, dia punya kewajiban dakwah juga menurut keyakinan mereka. Kita juga punya keyakinan. Rumah saya itu gandeng dengan rumah pendeta. Gandeng temboknya itu kelet gitu lah. Ya, tidak pernah hidur-hiduran apa-apa kok. Jalan sendiri masing-masing saling menghormati. Nah itu karena yakin. Maka kalau kita yakin yang kita bahas suatu kebenaran, sebarkan. Tidak usah ngelek-elek yang lain. Kalau kamu ngelek-elek yang lain ini berarti kan khawatir nanti kalau pengikutmu itu mengikuti sana. Biar aja kalau mengikuti ke sana. Kalau sudah tidak yakin dengan kajian kita, meyakini tempat yang lain, silahkan saja. Hubungan apa kita? Nah kita harus dengan keyakinan. Islam itu jangan dengan keraguan. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin gitu loh. Benaran itu dari Tuhanmu. Kamu jangan termasuk orang yang ragu terhadap kebenaran itu.